Selamat datang di SDB Earth Eye. Silahkan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat cerita-cerita mistis terbaru dari channel ini. Tahun 2022. Di sebuah desa kecil bernama Curug Sawer, desa yang terkenal dengan kesejukan udaranya, sawah yang menghampar hijau dan warganya yang masih memegang erat nilai keislaman. Suasana di desa ini begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Anak-anak bermain kelereng di jalan tanah, para ibu duduk di teras sambil menumbuk padi, dan para bapak sibuk di sawah menyiangi rumput. Desa ini seperti surga kecil yang sederhana. Namun di balik keindahannya, Curug Sawer menyimpan sejarah kelam. Pernah suatu masa, seorang dukun santet ditangkap warga karena meresahkan. Malam itu dukun tersebut dihakimi, bahkan dibakar hidup-hidup. Darah, jeritan, dan amarah warga menjadi cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Belum lagi kejadian beberapa tahun silam ketika seorang tukang tagih bank emok babak belur dihajar massa karena dianggap menipu dan mencekik warga dengan hutang yang tak masuk akal. Semua itu menjadi luka lama yang terkadang disebut-sebut para sesepuh sebagai penyebab kampung ini tidak pernah benar-benar bersih dari gangguan goib. Di kampung itu tinggal sebuah keluarga sederhana. Mamat, seorang pria pekerja keras, dikenal warga sebagai teknisi serabutan. Apa saja dia kerjakan, memperbaiki pompa air, menyetel parabola jaring tua, sampai pasang instalasi listrik rumah warga. Walau tidak tetap, penghasilan itu cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya. Istrinya Indri, seorang ibu rumah tangga yang sabar, sedang mengandung 5 bulan. Kehamilan anak kedua membuat tubuhnya sedikit lemah, tapi semangatnya tetap tinggi mengurus rumah tangga. Mereka juga memiliki seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, Aep, bocah lugu yang senang bermain layangan di pematang sawah. Rumah mereka sederhana, setengah tembok bata, setengah papan kayu yang sudah mulai lapuk. Atapnya dari genting tanah liat, beberapa sudah retak. Walau tidak megah, rumah itu terasa hangat dengan kasih sayang keluarga kecil itu. Siapa sangka, di rumah sederhana itulah kisah kelam baru akan dimulai. Sebuah teror yang konon katanya bukan hanya cerita, tapi nyata. Malam itu, sekitar pukul 9, suasana desa Curug Sawer sudah sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Di rumah semi permanen milik Mamat, kepanikan sedang berlangsung. Indri, istrinya, mengerang kesakitan. Perutnya mules, keringat dingin bercucuran, dan di bagian bawah kain dasternya terlihat darah mengalir. Mamat sontak panik. "Ya Allah, Indri, sabar ya, sabar," ucap Mamat gemetar. Tanpa pikir panjang, Mamat berlari menembus gelapnya malam menuju rumah bidan desa. Nafasnya memburu, keringat bercampur dengan rasa cemas. Sayang, ketika pintu diketuk keras-keras, tidak ada jawaban. Bidan sedang tidak di rumah. Tak ada pilihan lain, Mamat segera menuju rumah Mak Yung, seorang dukun bayi atau paraji yang sudah tua, terkenal sering membantu warga melahirkan. Meski dengan langkah goyah, Mak Yung akhirnya mau ikut. Sesampainya di rumah, Mak Yung langsung memeriksa Indri dengan wajah serius. Setelah beberapa lama, ia menghela nafas panjang. "Mat, ini Indri keguguran. Janinnya harus dikeluarkan, dibersihkan. Kalau enggak, bahaya. Tapi prosesnya agak susah. Aku butuh pucuk daun walu buat ngelancarin." Mamat sempat bingung. Daun walu? Buat apa? Tapi ia tidak sempat bertanya lebih jauh. Waktu mendesak dan nyawa istrinya taruhannya. Ia segera teringat, di kebun belakang, agak jauh dari rumah, memang ada pohon waluh merambat di pagar bambu tua. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Dengan tergesa, Mamat membawa senter kecil dan berlari ke arah kebun. Malam itu angin terasa lebih dingin. Desiran bambu beradu menimbulkan suara seperti bisikan lirih. Saat sedang memetik pucuk daun walu, tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu. Suara tangisan, pelan, lirih, seperti suara perempuan. Mamat langsung berhenti. Senter diarahkan ke sekitar. Tangisan itu semakin jelas, terdengar dari arah pohon jati tua di tepi kebun. Suara itu merintih, naik turun seperti kesakitan, sekaligus mengundang. Dengan jantung berdegup kencang, Mamat menoleh. Di bawah cahaya senter yang bergetar di tangannya, terlihat sesosok wanita berambut panjang terurai, putih pucat, bersandar di batang pohon jati. Wajahnya tertutup rambut dan suara tangisan itu keluar dari balik bibir yang samar terlihat. Mamat tercekak. Barulah ia sadar ada bercak darah menempel di celana panjangnya. Karena tadi sempat membopong Indri. Mungkin itulah yang menarik makhluk itu. Tangisan berubah jadi tawa kecil, lirih, serak dan memekakkan telinga. Bulu kuduk Mamat berdiri. Tanpa pikir panjang, Mamat buru-buru meraih beberapa pucuk daun walu, lalu lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Nafasnya hampir habis, tapi ia tak berani menoleh lagi ke belakang. Sesampainya di rumah, Mamat langsung menyerahkan pucuk daun waluh itu ke tangan keriput Mak Iyung. Perempuan tua itu segera menyiapkan ramuan dan masuk ke kamar, di mana Indri masih terbaring pucat. Mamat terduduk di ruang tengah, tepat di depan pintu kamar. Nafasnya masih terengah, tubuh basah oleh keringat. Sesekali ia melirik ke arah jendela yang hanya ditutup tirai tipis. Malam terasa begitu panjang. Jarum jam menunjuk pukul 12 malam. Hening. Tiba-tiba, hidung Mamat mencium sesuatu. Bau busuk menusuk, campuran amis darah dan bangkai. Semakin lama semakin pekat, seolah mendekat. Mamat menutup hidung dengan lengan, mencoba menahan mual. Lalu, dari arah lubang angin di atas dinding, muncul sesuatu. Kabut tipis, pekat, merembes masuk perlahan, berputar di udara, kemudian menggumpal menjadi sosok. Rambut panjang, hitam menutupi wajah pucatnya. Tubuhnya melata di dinding, merayap dengan posisi terbalik. Kaki dan tangannya mencengkeram tembok seperti laba-laba. Setiap gerakannya disertai suara kret, kret, seperti kuku mencakar papan. Mama tercekak, nafasnya tercekak. Makhluk itu merayap mendekat ke arah kamar Indri. Spontan, Mamat bangkit dan menerobos masuk. Namun sesampainya di dalam kamar, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Indri, istrinya sendiri, kini menatapnya dengan mata melotot. Senyum yang tidak manusiawi melebar di wajahnya. Dan dari mulutnya keluar suara tawa melengking, suara yang jelas bukan miliknya. "Aing resep mun aya nu kieu." Kata-kata itu membuat Mamat hampir kehilangan pijakan. Mak Iyung yang berada di samping ranjang sontak mundur beberapa langkah. Wajahnya tegang, bibirnya bergetar. Ia tak menyangka darah keguguran Indri justru mengundang makhluk mengerikan itu masuk. Dengan cepat, Mak Iyung berseru, "Mat, pegang Indri kuat-kuat, tahan, ulah dilepas." Mamat bergegas memegangi tubuh istrinya. Indri memberontak, ketawanya makin keras, matanya melotot tajam. Mak Iyung mulai membaca doa, bibirnya berkomat-kamit, tapi suaranya tertelan oleh tawa histeris Indri yang bergema memenuhi kamar. Mak Iyung menggeleng panik. "Bandel ieu, lain biasa ieu. Mam, buru, ka imah aing, candak sapuli di kaung, aya di luhur lemari kamar." Tanpa berpikir panjang, Mamat langsung berlari keluar. Malam itu jalanan kampung terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Ia terengah, menembus dingin malam hingga sampai ke rumah Mak Iyung.
Dengan cepat, ia membuka pintu, meraih sapu lidi kaung yang disimpan di atas lemari kayu tua, lalu kembali berlari ke rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, Mamat membeku. Indri kini sudah berada di atas tubuh Mak Iyung. Tangannya mencekik leher perempuan tua itu dengan kekuatan yang bukan miliknya. Wajahnya tetap menyeringai, mata melotot, ketawa lirih terdengar putus-putus. Mak Iyung meski hampir kehabisan nafas, masih sempat memberi isyarat dengan gerakan tangannya. Mamat paham, ia langsung mengangkat sapu lidi kaung itu. Lalu dengan sekuat tenaga, dipukulkannya ke punggung Indri. Brak! Indri seketika berteriak nyaring, tubuhnya bergetar, lalu ambruk tak sadarkan diri di atas ranjang. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, namun ia kembali diam. Mamat cepat-cepat menangkap tubuh istrinya, membaringkannya kembali ke tempat tidur. Sapu lidi itu ia genggam erat, sementara Mak Iyung masih batuk-batuk, berusaha memulihkan diri. Jam menunjuk pukul 3 dini hari. Indri perlahan membuka mata. Nafasnya pelan, wajahnya pucat pasi. Meski tubuhnya masih lemah akibat keguguran, setidaknya ia sudah tidak meracau dan tertawa menyeramkan seperti tadi. Mamat yang duduk di samping ranjang langsung menggenggam tangannya. Alhamdulillah, Neng, sadar juga kamu. Istirahat aja, jangan mikir apa-apa dulu. Di pojok kamar, Mak Iyung masih duduk bersila. Tasbih di tangannya terus berputar. Perempuan tua itu menatap Mamat dengan sorot mata serius. Ia tahu, apa yang barusan terjadi bukanlah gangguan sembarangan. Setelah memastikan Indri mulai tenang, Mak Iyung menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah. Mat, ada yang perlu kamu tahu. Jangan kaget, jangan langsung percaya juga, tapi biar kamu ngerti kenapa gangguan kayak tadi bisa datang. Mamat mengangguk, menunduk mendengarkan. Mak Iyung melanjutkan, suaranya lirih, seolah takut ada yang mendengar dari luar. Dulu, di Curug Sawer ini pernah ada kejadian kelam, kira-kira puluhan tahun lalu. Seorang wanita muda, cantik, pendatang, diperkosa sama orang luar desa. Setelah itu, dibunuh. Mayatnya dibuang ke sungai belakang rumah kamu ini, Mat. Mamat menelan ludah, merinding. Sungai itu hanya berjarak belasan meter dari dapurnya. Ia sering dengar arus derasnya saat malam, tapi tak pernah membayangkan ada sejarah kelam di situ. Orang-orang dulu percaya roh perempuan itu gentayangan, jadi kuntilanak. Ada yang bilang dia suka muncul kalau nyium darah perempuan, apalagi darah nifas atau keguguran. Bisa jadi itu yang bikin dia datang ke Indri tadi malam. Mamat makin pucat. Ia teringat jelas darah di celananya ketika tadi berlari ke kebun. Tapi Mak Iyung buru-buru melanjutkan dengan tegas. Tapi ingat Mat, jangan langsung percaya. Bisa aja itu cuma setan yang memanfaatkan cerita lama buat nakut-nakutin, adu domba, bikin kita goyah iman. Kuntilanak itu setan, titik. Mak Iyung lalu berdiri, meraih sapu lidi kaung yang tadi digunakan Mamat. Dari ikatan sapu, ia menarik beberapa helai lidi, menghitung dengan teliti hingga tersisa 7 lembar. Ia menyerahkannya pada Mamat. Ini kamu pegang, jangan lepasin. Kalau gangguan datang lagi, pukul aja ke lantai, ke tembok, atau ke arah sosoknya. Insya Allah dia minggat. Mamat menerima dengan tangan gemetar. Mak Iyung menepuk bahunya, lalu menoleh ke arah Indri. Indri udah emak bersihin. Insya Allah dia nggak diganggu lagi. Tapi ingat Mat, jangan biarkan dia sendirian. Apalagi sampai masa nifasnya selesai. Jaga dia baik-baik. Subuh menjelang, ayam-ayam berkokok. Fajar mulai menyingkap langit gelap. Mak Iyung pamit pulang meninggalkan Mamat yang masih duduk di samping ranjang istrinya. 3 malam setelah kejadian itu, desa Curug Sawer mendadak gempar. Beberapa pemuda yang biasa nongkrong di warung pinggir jalan mendadak lari pontang-panting. Mereka mengaku mendengar suara tawa perempuan melengking dari arah pohon jati dekat sawah. Ada yang nekat melihat ke arah suara itu, dan matanya langsung berakhir seperti ditaburi pasir. Bukan cuma itu, 2 orang bapak yang sedang mancing di sungai dekat rumah Mamat juga mengalami kejadian aneh. Kail mereka tiba-tiba tersangkut sesuatu yang berat, tapi bukan ikan. Saat ditarik, mereka melihat sesosok rambut panjang basah kuyup menjerit sambil tertawa.
lalu lenyap ke dalam arus. Sejak kejadian malam-malam warga diganggu, nama Pian mulai sering terdengar di tongkrongan pemuda desa. Pian dikenal cerewet, sok berani, dan kadang mulutnya nyablak. Malam itu, di sebuah warung kopi dekat persimpangan jalan desa, beberapa pemuda lagi duduk nongkrong sambil ngerokok. Obrolan mereka tentu aja soal kuntilanak yang bikin heboh Curug Sawer. Salah satu dari mereka nyeletuk. Kata orang, semalam Kunti ketawa lagi di pinggir sawah. Ngeri banget bro, gue sampai lari kenceng. Mereka ketawa hambar, tapi tiba-tiba Pian nyeletuk keras sambil ngakak. Ah, kalian itu, masa takut sama setan? Takut mah sama utang, apalagi kalau nggak kebayar. Semua langsung pecah ketawa. Tapi ada satu yang nyeletuk nyepelein. Ya elah, Pian, kayak lo berani aja. Kalau berani, coba samperin si Kunti itu. Senyum miring Pian makin lebar. Samperin? Hah, gampang. Malam ini juga gue samperin. Gue bawa pulang bajunya sekalian. Lihat aja. Teman-temannya pada melongo. Kirain cuma bercanda. Tapi Pian bener-bener serius. Jam 11 malam lewat. Udara dingin mulai menusuk. Angin dari arah sawah membawa bau tanah basah. Jalan setapak menuju sungai gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan separuh. Pian berjalan sendirian, tanpa senter, tanpa bekal apapun, selain sebatang rokok yang menyala di bibirnya dan ponsel dengan musik dangdut yang berisik memecah sunyi. Kebodohan atau keberanian? Tak ada yang tahu. Sesampainya di tepi sungai, Pian duduk di bebatuan besar tempat orang biasa memancing. Air sungai terdengar deras beradu dengan batu. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskan asap rokok ke udara. Waktu berjalan. 1 jam, 2 jam, sepi. Tak ada tanda apapun. Pian mulai gelisah, tapi rasa sombongnya lebih besar. Ia berdiri, menantang keheningan. Oi, Kunti, jangan bikin warga Curug Sawer sah. Kalau emang lo ada, nongol sini. Mau apa lo di desa ini, hah? Suara Pian menggema di antara gelap dan suara air. Tiba-tiba, krok, krok, suara bambu bergesek. Dari belakang Pian, rumpun bambu yang lebat bergoyang kencang. Angin terasa berbeda, dingin menusuk tulang. Salah satu batang bambu yang tinggi perlahan melengkung sendiri, menunduk seperti ditekan oleh sesuatu yang berat. Pian menoleh, mulutnya kaku. Di atas bambu yang melengkung itu, sudah ada sosok perempuan berambut panjang menjuntai, wajah tertutup helaian rambut hitam kusut, bajunya putih kotor, duduk dengan posisi aneh. Punggung membungkuk, tangan menggantung. Matanya hitam legam, tajam menatap langsung ke arah Pian. Sosok itu tersenyum lalu tertawa melengking panjang. Suara tawa itu membuat bulu kuduk Pian berdiri, jantungnya berdegup tak karuan. Untuk pertama kalinya, wajah sombongnya hilang, diganti rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pian masih berdiri kaku di tepi sungai. Tubuhnya dingin, tapi tatapannya tetap mengunci sosok kuntilanak di atas bambu. Semua orang kalau lihat begini pasti udah kabur, tapi Pian lain. Dengan wajah menantang, tiba-tiba ia mencopot semua pakaiannya satu persatu. Hingga akhirnya telanjang bulat. Sambil membusungkan dada, ia teriak lantang, "Sini loh kalau berani, Kunti Edan!" Entah logika dari mana, tapi keberanian gila itu bikin suasana hening sesaat. Sosok kuntilanak yang tadi duduk di atas bambu langsung melengking keras, terbang sambil mengeluarkan tawa yang menyayat telinga. Pian tanpa pikir panjang mengejarnya. Ia lari sambil telanjang bulat, melintasi jalan setapak menuju desa. Napasnya memburu, matanya mengikuti bayangan putih itu. Hingga akhirnya ia melihat kuntilanak itu masuk menembus pohon jati tua di belakang rumah Mamat. Jam 2 malam, rumah Mamat diketuk keras-keras. Duk, duk, duk. Mamat yang baru saja terlelap kaget, bangun dengan rasa was-was. Saha eta? Siapa malam-malam ketok kenceng gini? Dari luar terdengar suara terburu-buru. Ini gua, Pian, cepet buka pintu, Mat.
Begitu pintu dibuka, Mamat terperangah. Pian berdiri di depan pintunya, telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Ya ampun Pian, naon ieu? Kenapa lu bugil gini? Gila? Pian hanya nyenger sambil ngos-ngosan. Nanti aja ceritanya, Mat. Sekarang gue butuh paku besar sama palu. Cepet! Mamat, meski bingung setengah mati, akhirnya ngambil paku baja besar di kotak peralatannya dan sebuah palu. Diserahkan ke Pian tanpa tanya panjang. Pian langsung kabur lagi ke belakang rumah. Rasa penasaran menguasai Mamat. Ia cepat-cepat pakai sandal jepitnya, lalu menyusul ke arah kebun belakang. Di sana ia melihat pemandangan aneh. Pian sedang jongkok di bawah pohon jati tua, masih telanjang bulat, memegang paku besar yang ujungnya ia bakar dengan korek gas. Api kecil menyala, membuat ujung paku itu memerah membara. Pian, naon nuker di pigawe kumaneh? Pian hanya melirik sekilas, wajahnya serius. Diam, Mat, Kunti itu sembunyi di pohon ini. Tanpa ragu, Pian menempelkan ujung paku panas ke batang pohon jati. Lalu dengan tenaga penuh memukul paku itu dengan palu. Duk, duk, duk. Tiba-tiba dari dalam pohon terdengar jeritan melengking. Suara perempuan meraung pilu seperti kesakitan luar biasa. Udara di sekitar mereka bergetar. Dedaunan bergoyang meski angin tak bertiup. Suara itu membuat Mamat merinding sampai ke tulang sumsum. Tapi Pian malah tertawa puas. Mampus lo Kunti, siapa suruh lo ganggu warga Curug Sawer? Pagi itu, warung kopi Mang Darto penuh suara tawa pemuda desa. Kopi hitam panas mengepul, gorengan tersaji di meja panjang dari kayu kelapa. Obrolan pagi masih hangat soal kejadian semalam. Wah, Pian mah koplok bener. Masa lawan Kunti telanjang bulat? Seru Ujang sambil ngakak sampai batuk-batuk. Bisa aja lo ngibul Pian, gua gak percaya. Masa lo pakuin Kunti di pohon jati? Timpal Acong nyengir sambil ngehisap rokok kelobot. Pian hanya duduk tenang, meneguk kopi, lalu menatap pemuda-pemuda itu dengan wajah dingin. Gua gak ngibul bro, itu nyata. Kalau lo gak percaya, tanya aja sama Mamat. Semua pemuda kompak melirik ke arah pintu warung. Dan benar saja, Mamat baru saja datang, masih dengan wajah lelah setelah semalam nyaris gak tidur. Mat, cerita Pian bener kagak? Tanya seorang pemuda. Mamat menarik kursi, duduk, lalu menghela napas panjang. Benar, gua lihat sendiri. Pian bakar paku, terus dipantek ke pohon jati. Kunti itu teriak keras banget, kayak kesakitan parah. Hening seketika. Tawa pemuda yang tadi riuh langsung lenyap. Beberapa menelan ludah. Bulu kuduk meremang membayangkan jeritan setan yang terjebak di pohon. Pian hanya cengengesan. Sorry bro, gua gak jadi bawain baju putih tuh Kunti. Keburu gua nafsu, langsung gua pancang. Tapi yakin gua, dia gak akan ganggu desa kita lagi. Dan benar, hari-hari berikutnya terasa damai. Malam jadi tenang. Tidak ada lagi pemuda yang diganggu di jalan. Tidak ada lagi orang mancing yang dikejutkan suara tangisan perempuan. Desa Curug Sawer seakan bebas dari teror. 6 bulan berlalu, warga pun sudah melupakan kejadian itu. Sampai suatu sore, suara gergaji mesin meraung-raung dari belakang rumah Mamat. Weng, weng. Pemilik kebun jati, Pak Darma, datang bersama 2 pekerja. Mereka berniat menebang pohon jati tua itu untuk dijual kayunya. Mamat yang baru pulang dari bengkel kaget melihat mereka. Pak Darma, jangan tebang pohon itu, bahaya, seru Mamat panik. Ah Mat, pohon doang kok ditakutin. Pohon udah tua, kayunya mahal, bisa buat biaya sekolah anak saya, jangan aneh-aneh. Gergaji mesin makin dalam menggigit batang jati. Krek, krek, suara serat kayu pecah terdengar. Mamat merasa ada hawa dingin luar biasa menyapu tubuhnya. Ia gemetar, bulu kuduk berdiri. Angin tiba-tiba bertiup kencang meski langit cerah. Daun-daun berterbangan, suara burung gagak berkauk-kauk dari arah sungai. Dan saat pohon itu mulai miring, gubrak, roboh menghantam tanah dengan dentuman keras. Hening seketika. Lalu dari batang pohon yang retak, keluar asap hitam pekat. Asap itu berputar-putar. Lalu terdengar tawa melengking yang sangat familiar. Para pekerja lari berbirit-birit,
Pak Dharma jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Mamat hanya bisa berdiri kaku, hatinya ciut. Dari balik kepulan asap, perlahan sosok wanita berambut panjang muncul. Wajahnya penuh darah, mata hitam pekat menatap tajam. Itulah dia, kuntilanak yang dulu dipaku Pian, kini bebas dan lebih marah dari sebelumnya. Sejak pohon jati itu tumbang, suasana desa Curug Sawer berubah. Malam-malam tak lagi tenang. Tangisan perempuan sering terdengar dari arah sungai. Pintu-pintu rumah warga diketuk tanpa ada orang. Suara tawa melengking terdengar berulang-ulang di atap rumah. Anak-anak menangis ketakutan. Para orang tua gelisah. Dan para pemuda yang dulu suka menantang malah memilih diam di rumah. Ironisnya, orang yang dulu berani memaku kuntilanak itu, Pian, kini sudah merantau keluar kota. Tak ada lagi yang bisa menantang balik. Tak ada lagi yang bisa melawan. Dan teror itu semakin menjadi-jadi. Warga mulai jatuh sakit tanpa sebab. Ayam-ayam berkokok tengah malam. Bahkan, pernah terlihat kain putih panjang menjuntai di pohon dekat musola. Malam itu, Mamat berdiri di depan rumahnya, memandang pekarangan yang gelap gulita. Suara tangisan perempuan terdengar lagi dari arah kebun kosong. Ia hanya bisa beristighfar, menggenggam sapu lidi kaung yang diberikan Mak Iyung dulu. Namun jauh dalam hatinya, Mamat tahu kuntilanak itu sudah bebas dan dendamnya semakin besar. Suara itu menggema panjang, menusuk telinga, membuat seisi desa menggigil ketakutan. Cerita pun berakhir di sini. Tapi ingatlah satu hal kawan-kawan, jangan pernah meremehkan hal gaib. Jangan pula menantang sesuatu yang tak kita pahami. Karena setan, jin, atau apapun sebutannya memang diciptakan untuk menguji iman manusia. Di setiap kampung, di setiap desa, mungkin ada cerita kelam. Ada sosok yang dipercaya gentayangan. Apakah itu nyata atau tidak, biarlah jadi misteri. Yang jelas, kita sebagai manusia jangan jauh dari doa, ibadah, dan selalu berlindung pada Yang Maha Kuasa. Karena setan tak akan pernah bisa mengalahkan manusia, selama manusia itu dekat dengan Tuhannya. SDB Art AI, tunggu cerita selanjutnya ya.